Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo dengan fasilitator Bapak Suradi SPD dan pengajar praktik Bapak Narto SPD. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik dengan melaksanakan peran sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Kegiatan ini diperankan oleh saya, Ida Susanti SPD dari SMP Negeri 5 Pelepat, dan rekan saya Sabar Priyono SPD dari SD 185 Karya Harapan Mukti. Dan Triatmojo SPD dari SD Negeri 135/2 Lembah Kuamang. Seperti apa kegiatannya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Triatmojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bapak. Nah, alhamdulillah. Nah, Pak, hari ini sebelum Bapak melakukan coaching, nah saya ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, kita tanyakan, nah agar nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Pak. Nah, yang pertama dalam proses coaching ini memang Bapak dalam penilaiannya memang harus sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching Bapak ya, seperti siap, itu. Bapak. Sudah dimengerti kan Bapak? Siap. Nah, baik. Dari coaching yang akan dilakukan nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Triatmojo kembangkan? Baik, terima kasih Bapak. Jadi nanti dalam proses coaching yang akan kami lakukan itu ada 3 kompetensi, di mana yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bapak. Oke, bagus sekali Pak. Jadi dari ketiga kompetensi itu, nah kompetensi mana yang secara fisik ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa hadir penuh bersama coachee, kemudian saya juga tentunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Ya, seperti itu Bapak. Ya, bagus sekali Pak. Jadi kompetensi itu yang akan Bapak kembangkan di akhir nanti dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan. Selanjutnya, nah kira-kira indikator yang ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan yakni coachee itu bisa memecahkan solusinya sendiri dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang dicetuskan oleh coachee itu sendiri. Mungkin itu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Triatmojo. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat jelas. Semoga coaching yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Ida Susanti, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Tri. Pak Tri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik juga. Tadi kedatangan Ibu alhamdulillah luar biasa, saya menerima dengan tulus hati, dengan lapang untuk menerima Ibu melakukan proses coaching pada hari ini. Monggo dipersilahkan, kira-kira apa ini yang mau kita obrolin selama mungkin waktu kita tidak banyak Ibu ya, mohon maaf, mungkin 15 menit kita melakukan proses coaching ini. Monggo silakan, kira-kira apa Bu? Terima kasih sebelumnya Pak Tri atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi gini Pak Tri, saya ini ada permasalahan. Jadi saya ini kan wali kelas di kelas 7. Di kelas 7, Terus di kelas 7 itu ada salah satu murid saya, laki-laki Pak Tri. Nah, siswa ini jarang masuk sekolah. Jarang jadi, masuk. Kehadirannya itu persentasenya sedikit karena ya saya kalau dibandingkan sama temennya ada saja alasannya untuk tidak masuk sekolah. Sementara setelah saya telusuri dulu waktu SD-nya, dia ini beberapa kali nggak naik kelas gitu kan. Nah, permasalahannya juga sama, saya tanyain ke guru SD-nya dan beberapa teman-temannya memang dulu di SD juga jarang masuk gitu kan. Sehingga dia ini pas di kelas 7 kalau dari segi umur dia udah jauh di atas teman-temannya, dan untuk masuk ke SMP itu dia udah batas umur terakhir untuk bisa mendaftar, begitu Pak Tri. Jadi kalau saya garis bawahi dari topik yang Ibu angkat pada pagi hari ini,
yakni ada siswa yang usianya sudah lewat ataupun sudah lebih dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lainnya, tetapi di situ anak kurang aktif dalam proses pembelajaran dan jarang masuk, seperti itu Bu ya? Sekali, Pak. Oh seperti itu. Jadi kira-kira apa lagi nih yang akan didapatkan dalam percakapan kita hari ini? Ya, saya harapannya dengan kita bincang-bincang hari ini, Pak Tri, saya bisa menemukan solusi bagaimana siswa saya tersebut kehadirannya meningkat dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif begitu, Pak Tri. Oke, jadi itu harapan Ibu yang diinginkan di dari permasalahan itu. Jadi dari harapan itu, kira-kira di kondisi idealnya harapan dari Ibu anak tersebut seperti apa Bu? Di level berapa kira-kira? Antara 1 sampai, kalau level sempurnanya kan 10 nih, kira-kira di level berapa anak tersebut itu Ibu? Kalau dari permasalahannya sekarang ini mungkin ya bisa dikatakan dia kondisinya di level 5 ya Pak Tri. Tapi dengan adanya nanti penemuan solusi ini setidaknya bisa naik ke level 8 begitu Pak Tri. Di level 8 ya, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dalam meningkatkan level itu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan di level itu agar anak itu bisa aktif ya, yang diharapkan oleh Ibu tadi bisa terus hadir di sekolah seperti itu. Apa Ibu kira-kira? Ini kita flashback ke belakang ya Pak Tri, apa yang sudah saya lakukan itu saya sudah berusaha persuasif pendekatan dengan anak tersebut, kemudian sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya tentang permasalahan ini, kita berdiskusi bersama dan ternyata tidak menunjukkan progres yang signifikan. Maka yang pengen saya coba untuk kedepannya, saya akan lebih intent lagi untuk mendalami dia dengan mungkin dari mencari dari hobi dia kira-kira apa supaya saya bisa lebih bisa masuk ke dalam dunia dia dan mencari akar permasalahannya sebenarnya dia tuh kenapa seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk strategi Ibu mungkin yang pertama tadi Ibu akan lebih intent lagi mendalami anak tersebut ya, di mana background orang tuanya seperti apa. Seperti mungkin ada strategi-strategi lain agar anak itu bisa lebih aktif dan bisa hadir utuh di sekolah seperti itu Bu. Selain dari saya pribadi, saya Pak Tri, saya melihatnya mungkin begini, karena anak-anak sekarang ini kan mereka sangat sosialisasinya dibanding kita yang zaman dulu kayaknya sekarang lebih aktif gitu ya Pak. Iya, benar. Jadi saya kayaknya tidak bisa bekerja sendiri, jadi saya akan melibatkan temannya, luar biasa. melibatkan temannya yang dekat dengan dia, tapi saya cari yang bisa membawa ke arah yang positif. Jadi istilahnya teman ini yang bisa dijadikan seperti tutor sebayanya, tapi secara implisit saya tidak akan menyebutkan bahwa sebenarnya saya mengarahkan siswa tersebut untuk mendampingi, tapi saya akan mencoba dialah sebagai tutornya untuk arah yang lebih baik. Oh luar biasa Ibu. Jadi strategi yang Ibu lakukan yang kedepannya insya Allah tadi yang pertama adalah lebih intent lagi mendalami anak tersebut, kemudian yang kedua adanya penguatan ya dari teman yang lainnya ya ataupun tutor-tutor yang lainnya yang bisa menguatkan anak tersebut agar bisa masuk sekolah seperti itu Ibu ya. Jadi luar biasa kalau menurut saya itu yang strategi yang Ibu akan lakukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut itu luar biasa sekali. Dan kira-kira apakah ada mungkin sudah dilakukan atau seperti apa memerlukan support dari mungkin dari selain dari tutor tersebut Bu? Mungkin ada kepala sekolah atau seperti apa? Benar Pak. Jadi selain yang sudah saya lakukan dari saya pribadi, dari temannya, tentu saya juga butuh dukungan. Saya akan berbicara selain saya sebagai wali kelas juga ke guru BK-nya, kemudian kepada bapak kepala sekolah dan tidak lupa kepada orang tuanya. Jadi kemarin saya sudah minta nomor teleponnya orang tuanya dan tadi pagi Pak Tri sudah ada progres, ibunya datang ke rumah saya. Luar biasa. Jadi mungkin kita kedepannya akan terus berkolaborasi antara saya, temannya, kepala sekolah dan guru BK dan juga orang tuanya Pak, sehingga ketika siswa ini tidak masuk sekolah kita bisa saling berkoordinasi
dan menemukan kemana nih, apakah memang tidak berangkat dari rumah atau seperti apa, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menemukan solusi dan mengarahkan anak tersebut seperti itu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi untuk perencanaan eksekusinya tadi udah dimulai Bu ya? Sudah Pak. Sudah dimulai. Yang lainnya belum sih. Kira-kira perencanaan yang lebih matang lagi kira-kira kapan itu Bu bisa dilakukan? Rencananya besok ya Pak, karena besok itu hari Senin, Yeah. jadi orang tuanya juga tadi sudah menyerahkan kesepakatan dan Yeah. juga meminta nomor teleponnya. Jadi mulai hari Senin besok saya akan memulai untuk berkomunikasi lebih aktif dengan siswa tersebut, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah saya akan menyampaikan juga permasalahannya, dan kepada guru BK saya juga mungkin akan komunikasi dan saling sharing kira-kira kedepannya siswa ini apa yang harus diarahkan lagi kalau seandainya terjadi kendala seperti itu. Luar biasa Ibu. Saya jadi tidak sabar lagi ingin mendengarkan kira-kira progresnya ke depan seperti apa. Sudah tidak sabar lagi, mudah-mudahan nanti kita masih ada kesempatan untuk berbincang-bincang lagi Bu ya, untuk melihat progres sana itu luar biasa. Mudah-mudahan dari perencanaan Ibu ke depan itu bisa terwujud itu Bu ya. Kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan setelah percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Saya jadi terbuka ya Pak ya, tadi awalnya sebelum Bapak bertanya saya berpikir mungkin dengan temannya dan orang tuanya bisa berjalan, ternyata ada dukungan lain yang dari guru BK, dari kepala sekolah yang saya hampir terlewatkan untuk bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang ingin saya inginkan. Jadi saya di sini sudah menemukan titik terang dan mudah-mudahan ini bisa saya eksekusi dengan baik Pak Tri. Oke, jadi kalau secara gambaran garis besarnya kedepannya Ibu akan melaksanakan mungkin dalam waktu besok ya, besok itu akan dilakukan, dan saya sudah tidak sabar lagi juga untuk mendengarkan progres dari anak tersebut seperti apa. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan untuk berbincang-bincang bersama saya ketika mungkin kedepannya mungkin ada permasalahan lain. Saya siap untuk menerima apapun yang dikeluhkan, apapun yang bisa kita perbincangkan, yang kita gali potensi dari anak, kemudian mungkin dari Ibu juga, sama-sama kita berbincang dan proses coaching itu kita lakukan. Mungkin itu saja Ibu ya, karena sudah cukup waktunya dan saya juga harus melaksanakan aktivitas saya, tanggung jawab saya. Mungkin itu saja Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini Pak Tri. Iya, dan sama-sama saya kedepannya akan mengabari ke Pak Tri bagaimana progres dari rencana saya Pak Tri. Iya, terima kasih banyak Pak Tri ya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Triatmojo, tadi sudah melakukan coaching. Iya Pak. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi setelah coaching yang Bapak lakukan. Iya Pak. Yang pertama Pak, yang saya tanyakan yaitu saat melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaiannya? Baik, terima kasih kepada Pak Supervisor. Jadi untuk indikator ketercapaian yang tentunya yang saya harapkan di awal adalah pihak coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan kedepannya itu lebih baik lagi, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik dan proses coachingnya juga terlaksana dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah saya lakukan itu Pak. Ya baik, bagus sekali Pak Tri. Yang sesuai yang Bapak sampaikan tadi, dalam pengamatan saya memang tadi coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan di awal, kemudian alur tirta dan juga prinsip coachingnya juga sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah. Dan kalau saya bisa meratingkan ini sudah dapat 4 semua ini Bapak. Alhamdulillah ya. Nah untuk itu kira-kira kompetensi kedepannya yang akan dikembangkan itu apa lagi Pak selain dari coaching yang telah dilakukan ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di kemudian hari, tentunya saya akan berlatih lagi untuk terus melakukan coaching bersama teman-teman. Tentunya ada 3 hal itu di mana present harus hadir secara penuh, dan saya juga terus belajar mendalami tentang alur tirta itu, bagaimana alur tirta sesungguhnya seperti apa. Tentu saya dalami sehingga bisa membantu teman-teman bisa berkolaborasi bersama teman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan
meningkatkan kompetensi dari teman kita gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Tri, luar biasa sekali. Nah, harapannya nanti berarti coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dan Amin, bisa ya, meningkatkan Bapak. kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Iya, Nah, terima amin. kasih Pak Tri atas waktunya. Siap Pak. Sukses selalu. Amin. Bapak. Ya Pak, siap. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Oke, siap. Terima kasih Pak ya Terima kasih. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini Pak Sabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak Sabar ya. Hari ini Pak Sabar mau melaksanakan kegiatan coaching Pak Sabar? Iya benar sekali Bu. Oh baik. Saya mengingatkan kembali kemarin Pak Sabar menghubungi saya untuk menjadi observasi atau supervisor pada kegiatan coaching Pak Sabar ya. Ya, baik. Jadi saya mengingatkan tentang rubrik penilaian tentang coaching, yaitu harus sesuai dengan alur tirta, kemudian memegang prinsip coaching yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Pak Sabar sudah kira-kira siap untuk melaksanakan itu? Sudah siap Bu. Oh, baik. Pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sabar kembangkan? Baik, dari kegiatan coaching yang saya lakukan, kompetensi yang saya kembangkan yang tadi seperti mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan penuh, kehadiran penuh atau present di situ. Baik. Secara spesifik kompetensi mana yang akan Bapak Sabar kembangkan dan akan saya amati pada hari ini, Pak Sabar? Saya secara spesifik pada coaching kali ini saya mengembangkan kompetensi yang mendengarkan penuh. Artinya nanti saya mendengarkan apa yang disampaikan coach dan diharapkan dengan saya mendengarkan aktif, nanti coach dapat menemukan sendiri rencana atas solusi yang akan didapatkan dari coach. Baik Pak Sabar, luar biasa. Nah kira-kira Pak Sabar nanti indikator ketercapaian pada kegiatan coaching ini setelah Pak Sabar melaksanakan kegiatan tersebut, Pak Sabar apa nih yang ingin dicapai? Jadi indikator yang saya ingin capai Ya. yaitu di mana nanti coach ini dapat menemukan sendiri solusi dan bisa merencanakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya mendorong dia agar dia menemukan sendiri solusi yang ada dalam dirinya, kemudian merencanakan dan melaksanakan solusi tersebut. Baik, luar biasa Pak Sabar ya. Semangat, mudah-mudahan kegiatan coachingnya hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu buat Pak Sabar ya. Baik Pak Sabar, Baik, selamat terima kasih, melaksanakan Bu. kegiatan coachingnya. Baik, Bu, terima kasih. Baik Pak Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabar. Nah, tadi seperti yang pun saya tadi itu Ya, ada beberapa yang mau disampaikan. Itu ada apa Pak Tri? Jadi begini Pak Sabar, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Sabar yang mau saya ganggu mungkin sebentar aja Pak untuk berdiskusi tentang sebuah permasalahan Pak yang tentunya saya hadapi. Topik pada kesempatan ini saya akan mengajak berbincang bersama Pak Sabar, yakni di sekolah saya itu Pak, itu banyak guru yang saat ini masih belum melaksanakan pembelajaran itu belum kreatif, maksudnya belum inovatif, masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, yang sifatnya masih ceramah Pak. Kalau saya melihat itu bersama teman-teman kok seperti ini, mau sampai kapan akan berubah gitu. Ketika mau saya ajak ikuti di PMM itu masih banyak yang masih kurang mau gitu Pak ya, kemandiriannya itu masih kurang gitu Pak. Oh, jadi seperti itu, Pak ya. Jadi saya garis bawahi memang permasalahan Bapak ini terkait guru-guru di sekolah Bapak. Siap, Memang banyak yang kurang kreatif dalam pembelajaran. Ketika diajak untuk mempelajari kreativitas dalam pembelajaran seperti yang di PMM masih kurang mau, Iya, kurang benar, termotivasi seperti itu, Bapak. Iya, benar. Nah, kira-kira yang berarti nanti kita setelah kita berbincang ini, kira-kira yang ingin Bapak dapatkan seperti apa? Jadi harapan saya Pak yang ingin saya dapatkan dari perbincangan ini itu yang pertama, guru-guru ya itu harapan saya lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran, jadi tidak lagi monoton proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, harapan saya adalah guru-guru itu
bisa belajar mandiri di PMM maupun dimanapun untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut seperti itu Pak. Sehingga proses pembelajaran itu harapan saya juga lebih sesuai dengan eranya Pak ya itu Pak, mungkin itu. Nah, jadi seperti itu yang Bapak harapkan. Nah, untuk saat ini kira-kira kemampuan dari guru Bapak ini kalau di level dari 1 sampai 10 itu baru di level mana Pak ya? Kalau menurut saya untuk level saat ini mungkin di level 50 Pak ya. Oh, seperti itu. Nah, setelah kedepannya ini mau diharapannya bisa naik ke level berapa ini? Kalau harapan saya itu idealnya kan 10 Pak ya. Mungkin di level 7 aja dulu Pak ya. Mungkin secara bertahap kan untuk dalam waktu dekat ini harapan saya itu di level 7 itu. Seperti itu. Dan nah kira-kira usaha untuk mencapai atau perubahan itu agar bisa mencapai ke seperti itu sudah ada rencana kah Pak mungkin atau apa yang dipikirkan mungkin bisa pundak-pundaknya? Jadi untuk perencanaan saya itu saya akan tentunya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan mengajak guru-guru yang lainnya melalui Kombel, jadi akan belajar bersama untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran sehingga apapun yang kita harapkan itu dapat terwujud itu. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan monitoring, jadi berbagai praktik baik setelah guru melakukan proses pembelajaran. Kan awalnya belajar dulu Pak ya, belajar di Kombel itu bagaimana sih pembelajaran yang kreatif itu yang saat ini yang bukan konvensional ya. Kemudian setelah melakukan proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing, kemudian nanti berbagi kembali di Kombel itu sehingga kita bisa saling mengevaluasi itu sih Pak yang mungkin itu dalam waktu dekat yang kami lakukan. Kalau strategi lain mungkin Pak ada? Kalau strategi lain mungkin yang akan kami lakukan tentunya mungkin kami akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar di PMM itu Pak. Oke, jadi bagus sekali Pak yang rencana usaha yang Bapak lakukan ini. Nah ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, memang hal-hal tersebut sudah sangat baik untuk bisa meningkatkan level dari yang mungkin sebelumnya Pak ya tadi. Iya, nah, tapi kira-kira hal tersebut kan juga butuh support dan juga bantuan itu. Nah, kira-kira support yang Bapak inginkan dari siapa saja kira-kira? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk supportnya itu alhamdulillah kita ada support juga dari kepala sekolah, itu luar biasa memberikan support kepada kami. Dan mungkin ada satu guru itu yang luar biasa kreatif di bidang IT yang bisa nanti diajak berkolaborasi untuk berbagi bersama teman-teman dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran itu Pak. Ya, baik sekali Pak Tri. Nah kira-kira rencana yang Bapak sampaikan tadi mulai direalisasikan kapan ini ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan ini kan hari Sabtu Pak ya, insya Allah nanti hari Senin kita sudah mulai bergerak untuk berdiskusi bersama kepala sekolah, kemudian baru melakukan proses pembelajaran itu di Kombel untuk belajar dan berbagi itu insya Allah Senin depan Pak kita lakukan. Oh ya, bagus sekali Pak. Semoga nanti kegiatannya realisasinya dapat berjalan dengan lancar. Amin, ya. Nah, semoga sesuai dengan harapan yang Pak inginkan. Ya, nah, dari tadi sudah kita berbincang banyak Pak. Nah, ya, apakah dari percakapan kita sudah ada benang merahnya Pak atau sudah ada yang bisa diambil? Alhamdulillah setelah kita melakukan coaching bersama Bapak, alhamdulillah dapat menambah wawasan baru buat saya tentunya dalam kasus yang dalam permasalahan yang topik yang saya hadapi saat ini. Yang pertama tentunya saya pertama akan melakukan tadi konsultasi dengan kepala sekolah yang awalnya mungkin saya bingung mau ngapain ya, apa dulu yang akan saya lakukan. Alhamdulillah pertama akan saya konsultasi kepala sekolah, kemudian kita akan membuat Kombel, memaksimalkan Kombel Pak ya, nanti juga berkolaborasi dengan teman. Itu ya alhamdulillah yang saya dapatkan dari perbincangan kita pagi ini Pak. Ya baik Pak Tri, nah, nanti silakan direalisasikan sesuai rencana. Jangan lupa nanti saya dikabari bagaimana hasilnya. Semoga guru-gurunya dapat meningkat levelnya seperti yang Bapak harapkan tadi. Amin, siap. Nah, mungkin itu Pak Tri, ada lagi yang disampaikan? Siap, terima kasih kepada Pak Sabar yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya dan masih bisa diajak sharing. Mudah-mudahan nanti tentunya progresnya untuk
ke depan tentu saya akan berbincang kembali kepada Bapak, jangan bosan-bosan untuk berbincang bersama saya, Pak. Oke, baik. terima kasih atas sebelumnya, Pak ya. Baik, Mohon Pak. izin pamit, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, matur suwun, Pak. Oke Pak Sabar, tadi saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dan saya mengamati. Saya tanyakan kembali kepada Pak Sabar, kira-kira pas saat melaksanakan coaching tadi indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sabar sebelum melaksanakan coaching apa sudah tercapai? Baik Ibu, nah tadi saya sudah melakukan coaching bersama coach yang tadi saya lakukan coaching. Dari coachingnya sudah saya lakukan sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya rencanakan di awal. Alhamdulillah dari proses coaching yang sudah lakukan, indikator semua dari mulai prinsip coaching, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sudah saya lakukan, dan secara spesifik saya sudah hadir dan mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan kepada saya, dan juga sesuai dengan alur tirta dan juga prinsip tadi. Baik, luar biasa ya Pak Sabar ya. Saya mengamati dari awal Pak Sabar melaksanakan coaching bersama coaching, semua yang Pak Sabar sampaikan dan tujuan yang ingin Pak Sabar capai, indikatornya sudah terlaksana dengan baik. Dan saya juga melihat Pak Sabar bagaimana mendorong coaching untuk menemukan solusi dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak Sabar ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Sabar lakukan ini bisa terus ditingkatkan sehingga kedepannya semakin jauh lebih baik lagi. Kalau saya boleh memberikan rentang nilai Pak Sabar nih dari 1 sampai 4, Pak Sabar sudah memenuhi poin keempat semuanya nih Pak Sabar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Pak Sabar ya. Nah, kedepannya Pak Sabar nih kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan untuk proses coaching nih Pak Sabar? Kedepannya mungkin dalam coaching selanjutnya saya mungkin akan mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa mendorong coach itu menemukan solusi dari masalahnya seperti itu. Luar biasa ya Pak Sabar ya. Mungkin dari hasil coaching Pak Sabar hari ini banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran bersama, dan luar biasa menurut saya Pak Sabar, dan mudah-mudahan kedepannya Pak Sabar terus bersemangat untuk saling membantu rekannya yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan saya berdoa untuk kita semuanya sebagai rekan guru, mudah-mudahan proses coaching ini bisa menjadi budaya bagi kita semuanya untuk terus bersama-sama berkolaborasi menjadi guru-guru hebat yang bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa Pak Sabar ya. Sukses selalu Pak Sabar. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Sabar. Assalamualaikum Ibu Ida Susanti, sehat Ibu? Waalaikumsalam Pak Tri, alhamdulillah sehat. Pak Tri, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Jadi untuk hari ini saya melihat Ibu sepertinya mau coaching ya? Iya benar sekali Pak. Oke, jadi seperti permintaan dari Ibu Ida, akan saya supervisor kegiatan dari coaching Ibu nanti bersama coach. Tentunya akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian kita dalam proses coachingnya nanti Ibu. Yang pertama adalah tentunya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah pertanyaan yang Ibu sampaikan dan pendapat yang ditanggapi nanti dari coach apakah sudah menggunakan rasa ya. Baik Ibu, tapi jangan lupa Ibu ya, dalam proses coaching tentu jangan lupa untuk prinsip coachingnya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif ya, kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, kita tekankan dalam proses coaching. Nah, jadi ada beberapa hal yang tentunya akan saya tanyakan sebelum Ibu nanti melakukan coaching bersama coach. Yang pertama adalah kompetensi apa nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak Tri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Tri sudah berkenan untuk menjadi supervisor kegiatan coaching hari ini. Pada hari ini saya akan melaksanakan coaching, dan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan penuh, kemudian kehadiran present,
dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap, luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching Ibu? Saya memilih lebih spesifik untuk kehadiran penuh, Pak Tri, kemudian mendengarkan aktif sehingga saya bisa mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri, seperti itu. Oh, seperti itu. Luar biasa, Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan yang akan dikembangkan itu seperti apa, Ibu? Nanti saat proses coaching. Indikator ketercapaian pada proses coaching ini ketika si coach menemukan solusinya secara aktif dari perbincangan kami sehingga muncul ide-ide kreatif dan coach menemukan tujuan dari atau solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan itu dulu ya, pertanyaan dari saya sebelum melakukan observasi nantinya di pasca di pra observasi ini. Jadi silahkan nanti Ibu lakukan coaching bersama coach, tentunya akan saya amati dan saya melakukan penilaiannya. Oke, terima kasih Ibu, silahkan dilakukan proses coachingnya. Monggo. Terima kasih Pak Tri. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Pak Sabar. Silahkan masuk Pak Sabar. Mohon maaf Bu Ida. Oh iya Pak ganggu Sabar. Waktunya ini. Oh enggak, kira-kira Bu gimana Ida ada Pak waktu Sabar? ini enggak? Semoga ini. Alhamdulillah tidak ada kegiatan nih Pak Sabar. Kan masuk masih ada sekitar setengah jam lagi. Ada apa nih Pak Sabar? Oh iya, gini Bu, sebelumnya maaf saya mengganggu waktunya. Oh enggak Pak Sabar. Jadi saya ada beberapa permasalahan Ibu terkait di kelas saya. Iya, gimana Pak Sabar? Jadi permasalahan seperti Ibu. Jadi saya mengajar di kelas 6 ini, ternyata ada murid saya yang banyak, hampir lebih dari satu lah Bu, itu yang tidak mengerti atau mengalami kesulitan ketika belajar matematika. Oh Jadi iya. banyak dari siswa yang tidak paham terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, sehingga dalam prestasinya menurun. Nah, ini saya khawatir nanti ketika nanti sudah lulus kemampuannya itu tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya Bu. Ini makanya saya menyampaikan ke Ibu, nanti siapa tahu nanti dengan kita berbincang nanti saya bisa menemukan masalah solusinya Bu. Baik Pak Sabar. Jadi begini ya, kira-kira Pak, pada siang hari ini Pak Sabar, tujuan yang ingin dicapai pada perbincangan kita kali ini itu bagaimana mengatasi permasalahan siswanya yang minat belajar matematikanya kurang karena kompetensinya baik minat dan kompetensinya masih rendah, begitu ya Pak Sabar ya? Iya, jadi memang kompetensinya belum mencapai kriteria tuntasan minimum itu. Iya. Oke. Nah, dari perbincangan nanti ini kira-kira tujuan atau harapannya apa Pak Sabar setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Ya, jadi saya berharap setelah saya nyampaikan ini nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi siswa saya di kelas yang di situ mengalami kesulitan dalam memahami belajar matematika ini. Baik. Nanti diharapkan mungkin saya bisa nyari solusi gimana kok anak ini yang hampir mencapai 50% kok tidak mengerti materi yang saya jelaskan. Nah, seperti itu Mas saya, Bu. Jadi saya dengan nanti berbicara ini saya bisa menemukan solusi dan kemampuan anak saya bisa meningkat dan juga bisa mengatasi kesulitan yang dia dihadapi. Baik Pak Sabar, mudah-mudahan nanti setelah perbincangan ini tujuan yang ingin Pak Sabar capai dapat terwujud ya Pak Sabar. Iya Bu. Nah, kira-kira dari kegiatan Pak Sabar di pembelajaran ini apa nih yang sudah Pak Sabar lakukan dalam proses pembelajaran? Jadi saya sudah melakukan pembelajaran ya. Yang pertama saya sudah menjelaskan materi dengan baik dengan siswa. Jadi saya juga sudah menggunakan media dengan siswa. Kemudian juga sudah menghadirkan benda konkret, tetapi masih saja ada siswa yang di situ malah banyak yang tidak mengerti, tidak memahami materi yang saya sampaikan. Baik. Kalau di rank nih Pak Sabar ya, dari 1 sampai 10, permasalahan Pak Sabar nih di rentang berapa dan kira-kira setelah proses coaching ini
Pak Sabar ingin meningkatkan di level berapa? Kalau sekarang saya nilai itu anak saya masih di ranking kelima, Bu. Saya berharap nanti setelah saya menceritakan ini, saya menemukan solusi, nanti diharapkan bisa naik levelnya, bisa menjadi level 7 lah minimal. Luar biasa ya Pak Sabar ya. Jadi ada progresnya begitu ya Pak Sabar ya. Luar biasa usahanya yang diingin capai. Tadi Pak Sabar sudah menyampaikan nih, sudah menghadirkan benda konkret ya, sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Pak Sabar, apakah kompetensi seorang anak dan minat seorang anak itu sama? Kalau menurut saya ya beda, Bu, karena terlihat tadi ada yang pintar, ada yang kurang seperti di kelas itu. Saya hadirkan media itu ternyata ya masih sama saja. Berarti memang ada perbedaan. Perbedaan ya Pak. Karena perbedaan nih Pak, minatnya berbeda dan dari secara kompetensinya awalnya juga berbeda-beda. Strategi yang kira-kira Pak Sabar bisa lakukan nih dari awal yang berbeda-beda untuk bisa mereka menemukan ketertarikan dulu dan bisa meningkatkan kompetensinya, pemahamannya terhadap pembelajaran yang Pak Sabar lakukan. Strategi yang rencana kedepannya yang bisa Pak Sabar kembangkan apa nih? Ya, saya jadi terkait permasalahan dulu rencana tadi sudah saya lakukan, tadi sudah mengajarkan media dan yang lainnya. Mungkin beberapa strategi yang lain nanti yang bisa saya terapkan rencana kedepannya, karena saya melihat memang siswa ini memiliki bakat dan minat berbeda-beda. Mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya mendiagnosis dulu siswa ini gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, kemudian kemampuan awalnya seperti apa. Setelah itu saya juga nanti akan memvariasikan materi itu sesuai dengan minat dan juga gaya belajarnya. Nah, semoga dengan cara itu nanti yang siswa awalnya kesulitan mungkin bisa meningkat kemampuannya menjadi mudah memahami seperti itu. Luar biasa ya Bapak Sabar ya, pembelajaran berdiferensiasi sehingga dari yang berbeda-beda tadi itu menemukan kesenangannya sendiri sehingga mencapai target yang Pak Sabar lakukan. Ada strategi lain nggak Pak Sabar atau mungkin dukungan yang Pak Sabar perlukan supaya selain pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih meningkat lagi nih, selain pembelajaran berdiferensiasi itu strategi atau mungkin dukungan yang Pak Sabar inginkan? Dukungan yang lainnya salah satunya dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari orang tua siswa. Salah satunya faktor lain mungkin yang mempengaruhi semangat belajar siswa itu karena mungkin faktor makanan, Bu. Nah, kalau paginya mungkin dia sarapan, mungkin kita belajar matematika kelaparan itu. Makanya saya dukungan orang tua saya perlukan agar memberikan anaknya itu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat. Itu mendukung nanti proses pembelajaran seperti itu. Luar biasa ya. Jadi butuh dukungan. Bentuk konkret yang ini Pak, yang bisa dilakukan dengan meminta dukungan seperti tadi kepala sekolah, kemudian orang tua wali murid, itu bentuknya seperti apa Pak? Ya, bentuknya tadi mungkin dengan kepala sekolah memberikan dana untuk menyiapkan sarana prasarana yang ada, media yang diperlukan. Nah, nanti saya konsultasikan bahwa betul-betul ini. Nah, saya berharap konfliknya seperti itu, mendukung karena boleh memanfaatkan media yang ada. Kemudian juga orang tua tadi untuk konkretnya dia memberikan asupan gizi sebelum dia ke sekolah anaknya itu agar mendukung proses pembelajaran di kelas. Oke, berarti sudah ini ya, saya ulang kembali ya Pak Sabar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rencana Pak Sabar adalah yang pertama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mau meminta dukungan dari kepala sekolah, dan juga bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memberikan bekal supaya siswanya bisa tercukupi asupan gizinya. Begitu Pak Sabar ya? Begitu, Bu. Benar sekali, luar biasa yang rencana-rencana yang Pak Sabar susun ini. Nah, kira-kira Pak Sabar akan memulai rencana aksi ini kapan Pak Sabar? Insya Allah saya lakukan nanti hari Rabu, Bu, karena di hari Rabu itu pas ada jadwal belajar matematika. Nah, nanti sebelum pembelajaran itu saya mulai berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga orang tua, dan juga mulai mempersiapkan untuk menerapkan belajar diferensiasi yang sudah direncanakan. Wah, luar biasa ya Pak Sabar, semangat ya.
nanti setelah pembelajaran berdiferensi Pak Sabar lakukan, kemudian dukungan dari Kepala Sekolah juga Pak Sabar dapatkan, dan juga meminta kolaborasi dengan orang tua wali murid dengan menerapkan semua rencana Pak Sabar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Sabar. Dan saya sangat excited menunggu kabar dari Pak Sabar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak Sabar rencananya, dan jangan lupa untuk memberikan kabar kepada saya Pak Sabar, kira-kira tadi yang awalnya di level 5 kompetensi muridnya kemudian bisa naik di level 7 atau bahkan lebih dari ke level 7 Pak Sabar ya. Saya tunggu kabar beritanya. Ya, baik, Bu. Oke, kira-kira ini setelah perbincangan ini Pak Sabar, Pak Sabar sudah menemukan apa yang Pak Sabar inginkan di awal perbincangan tadi? Ya baik Bu, tadi dari setelah saya berbincang dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah bisa menarik ada kesimpulan benar benar yang bisa saya dapatkan, langkah-langkah untuk mengatasi itu tadi Ibu. Jadi saya mulai nanti dengan melakukan belajar diferensiasi, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, minta dukungan dari kepala sekolah, dan juga berkolaborasi dengan wali murid. Nah semoga rencana ini yang sudah saya dapatkan ini dapat realisasi dengan baik. Amin ya. Oke, luar biasa Pak Sabar ya. Di ujung perbincangan ini saya sangat berterima kasih Pak Sabar percaya berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat, dan apa yang Pak Sabar rencanakan, Pak Sabar cita-citakan dapat tercapai. Sehat selalu Pak Sabar dan sukses ke depannya. Mudah-mudahannya berjalan sesuai rencananya berjalan sesuai dengan rencana, dan saya sangat menunggu kabar berikutnya ya Pak Sabar. Sehat selalu Pak Sabar. Terima kasih. Terima kasih Bu, Ya, atas waktunya. Assalamualaikum. Action. Oke, Ibu Ida Susanti sudah melaksanakan coaching ya tadi ya, luar biasa. Jadi kira-kira nih apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator tercapaiannya? Baik Pak, pada proses coaching tadi saya sudah melaksanakan dengan Aur Tirta, kemudian saya juga hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga coach terdorong aktif untuk menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Oke, luar biasa. Jadi indikator ketercapaiannya sudah tercapai dengan baik Bu ya. Baik Ibu. Jadi saya sudah menyimak yang dilakukan, ada proses coaching yang dilakukan Ibu sebagai coach bersama coachi, dan luar biasa, saya beri aplaus luar biasa untuk Ibu yang sudah melakukan coaching itu dengan baik, sudah melakukan Alur Tirta itu sudah secara runtut dan luar biasa, tentunya sudah menggunakan prinsip coaching ya, adanya kemitraan dan proses kreatif dan pertanyaan Ibu jadi juga luar biasa. Yang menjadi garis besar saya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ini sudah dilakukan oleh Ibu tadi luar biasa. Kemudian kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Baik Pak, dari kompetensi coaching tentu dari semua kompetensi ingin saya capai Pak ke depannya, dengan mungkin terus berlatih melaksanakan coaching dengan rekan sejawat, baik kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, ya tentunya semua masing-masing kompetensi itu akan terus saya asah untuk lebih baik lagi Pak. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, kalau saya rentangkan ini ya luar biasa Ibu, rentangnya itu 4 ya, luar biasa Ibu ya, dan alhamdulillah luar biasa, sangat menarik untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Kira-kira menurut Ibu harapan coaching berikutnya itu seperti apa Ibu? Harapan coaching berikutnya mungkin saya berharap proses coaching ini bisa berjalan dengan prinsip coaching dengan kemitraan, artinya antara coach dan coachee bisa saling terbuka, kemudian kita bisa berbicara dengan luas, panjang lebar, yang artinya kita bisa menggali potensi coachee ini sendiri secara aktif, sehingga si coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ida Susanti sudah mempercayakan saya sebagai supervisor Ibu, sebagai rekan kerja. Tentunya kita
harapan kita yakni sebagai guru dengan coaching tadi pembelajaran tetap berpihak pada murid dan tentunya tidak hanya kepada ibu, mungkin bisa ditularkan getuk tular ya ibu ya, mungkin bersama teman-teman yang lainnya dan bisa teman-teman yang lainnya bisa mengikuti proses coaching itu sehingga bisa berbagi dengan teman yang lainnya, bisa memecahkan masalah bersama dan yang ditimbulkan yang di pemecahan masalahnya dari coach itu sendiri seperti itu. Mungkin harapan kita mudah-mudahan pendidikan kita dapat lebih baik lagi khususnya di daerah kita. Itu mungkin Ibu, terima kasih atas waktunya sudah melakukan coaching luar biasa. Saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Ibu. Mudah-mudahan bisa getuk tular bersama teman-teman yang lainnya. Dan mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya ya Pak ya. Oh ya, sama-sama Ibu. Sama.